Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Pada tugas kali ini, kami dari kelompok 3 sebelumnya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Bapak Marcel Berenahat. Kedua, Elsiana Ningsimanek. Ketiga, Arianto Mones. Dan yang keempat, Sylvester Fahid. Tugas modul 1.2.A.5.1 tentang nilai dan peran guru penggerak pada ruang kolaborasi presentasi. Tugas utama seorang guru penggerak adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan tugas utama seorang guru penggerak, maka seorang guru penggerak harus memiliki nilai-nilai. Ada 5 nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak, yaitu mandiri, berpihak pada murid, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach atau pelatih bagi guru yang lain, sebagai pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas belajar. Pada tugas kali ini kami akan menggali nilai-nilai seorang guru penggerak yang ada dalam diri setiap anggota kelompok 3. Nilai yang menonjol pada kelompok kami, yang pertama pada diri Pak Marcel ialah nilai mandiri, berpihak pada murid, dan inovatif. Yakni Pak Marcel dalam kesehariannya sebagai seorang guru dalam menjalankan proses pembelajaran di sekolah maupun di kelas yang diasuhnya, ia senantiasa mandiri, yakni ia belajar mencari tahu informasi-informasi baru, khususnya dalam pelatihan CGP ini, dia mandiri dalam belajar menggunakan media-media pembelajaran yang menarik. Salah satu contohnya adalah dengan belajar membuat media melalui aplikasi Canva. Berpihak pada murid. Pak Marcel selalu membuat pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga murid merasa bahagia dan menyenangkan. Dan nilai yang berikut adalah inovatif. Pak Marcel selalu berusaha untuk mengembangkan ide-ide yang dapat membangkitkan pembelajaran yang membahagiakan muridnya, sehingga pembelajaran senantiasa berpihak pada murid. Yang berikut, Ibu Ningsi sebagai seorang guru SMK yang mempunyai nilai mandiri, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Sama seperti Pak Marcel, nilai mandiri ini tumbuh ketika mengikuti kegiatan CGP ini. Senantiasa berusaha belajar secara mandiri, belajar secara otodidak melalui YouTube, melalui informasi-informasi yang dapat diperoleh dari rekan-rekan sejawat dalam kelompok CGP maupun dari Pak Fasil dan guru PP dalam membuat media pembelajaran yang menarik, yaitu salah satunya dengan membuatkan PowerPoint dalam bentuk video dan juga dengan aplikasi Canva. Kolaboratif. Ibu Ningsi dalam kesehariannya senantiasa bekerja sama dengan rekan-rekan sejawatnya di sekolah, membangun komunikasi dalam meningkatkan pembelajaran di sekolah maupun dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pembelajaran di sekolah.
dan nilai berpihak pada murid. Pembelajaran yang ia ramu dan ia rencanakan senantiasa berpihak pada murid, sehingga murid merasa lebih nyaman dan lebih bahagia ketika mengikuti pelajaran, karena mereka merasa dihargai dan juga diberi kesempatan untuk mengolah potensi yang ada pada diri mereka. Yang berikut ada Pak Arianto. Nilai yang ada pada diri Pak Arianto yaitu mandiri dan berpusat pada murid. Ya, mandiri. Semua guru, terutama yang sementara mengikuti CGP, mempunyai nilai kemandirian yang luar biasa. Salah satu contoh konkret adalah semua anggota CGP berusaha untuk mempelajari aplikasi-aplikasi baru dalam membuat media pembelajaran. Salah satu contohnya adalah membuat media pembelajaran dengan aplikasi Canva. Berpusat pada murid. Sasaran utama seorang guru adalah murid. Karena itu, semua proses pembelajaran harus berpusat pada murid. Anggota kelompok yang terakhir adalah Pak Silver. Seharian sebagai seorang guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1,5. Nilai yang dia miliki adalah inovatif. Ia senantiasa berusaha menggunakan media-media pembelajaran yang ada di sekolahnya dalam proses pembelajaran. Dengan membawa Infokus, membawa laptop ke dalam kelas untuk menyajikan materi. Kata Pak Silver bahwa di abad ke-21 ini ketika masuk di kelas bukan lagi membawa buku cetak, tetapi membawa media pembelajaran yang bisa membangkitkan semangat dan minat siswa untuk belajar dan belajar mencari informasi-informasi baru melalui media pembelajaran yang dia siapkan seperti laptop dan Infokus. Dengan melakukan inovatif-inovatif tersebut, Pak Silver juga menerapkan nilai berpihak pada murid. Dari nilai-nilai yang setiap anggota miliki seperti yang sudah dipaparkan di slide-slide sebelumnya, maka dalam kelompok 3 ini kami bersepakat. Nilai apa yang akan kami kembangkan? Nilai yang akan kami kembangkan adalah nilai berpihak pada murid dan inovatif. Salah satu kegiatan yang akan kami lakukan adalah dengan membuat rancangan kegiatan, yaitu pembuatan media pembelajaran dengan aplikasi Canva kepada komunitas praktisi atau kepada rekan-rekan sejawat kami di sekolah kami masing-masing. Langkah-langkah apa saja yang akan kami lakukan untuk mewujudkan rancangan pelatihan yang akan kami buat? Tentu saja, yang pertama adalah kami akan meminta izin kepada kepala sekolah kami masing-masing. Setelah memperoleh izin, kami akan membuatkan jadwal kegiatan. Kapan kami akan memulai dan di mana tempat pelatihan tersebut. Setelah itu, kami menentukan narasumber. Siapa narasumber yang akan kami panggil atau kami manfaatkan untuk kegiatan ini. Narasumber yang akan kami pakai adalah rekan-rekan sejawat kami, calon guru penggerak yang mempunyai kompetensi di bidang IT, terutama dalam menggunakan aplikasi Canva ini. Kami akan undang sebagai narasumber ke tempat atau lokasi yang sudah ditentukan nanti. Dan setelah itu akan menentukan dan menyusun pelatihan sehingga pelatihan yang direncanakan boleh dilaksanakan dengan baik.
Setiap kegiatan yang kita lakukan tentu ada manfaat dan tujuan akhirnya. Manfaat yang akan diperoleh dari kegiatan Canva antara lain. Yang pertama, guru penggerak akan memperkuat perannya sebagai penggerak komunitas praktisi. Yang kedua, guru yang berkompeten akan berdampak pada pembelajaran yang berpihak pada murid. Rekan sejawat akan memperoleh kompetensinya di bidang membuat media pembelajaran dari Canva. Dan manfaat yang terakhir adalah akan tercipta media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan dan berpusat pada murid. Dengan mengikuti kegiatan pembuatan media pembelajaran dengan aplikasi Canva, maka diharapkan nilai guru penggerak yang diperoleh adalah yang pertama, berpihak pada murid, yaitu media pembelajaran yang dihasilkan akan berpihak pada murid. Nilai kolaborasi. Dengan Canva, rekan guru dapat membuat media pembelajaran yang berpihak pada murid. Inovatif. Rekan guru dapat membuat media pembelajaran yang menyenangkan dan menarik. Reflektif. Setelah melakukan pelatihan ini, kami akan melakukan evaluasi kembali untuk tindak lanjut pada pelatihan-pelatihan berikutnya. Dan pada nilai mandiri adalah teman sejawat akan mampu membuat media pembelajaran menggunakan Canva. Demikian presentasi dari kami kelompok 3. Semoga bermanfaat dan mohon maaf untuk kekurangan kami. Kami membutuhkan masukan, saran, dan kritikan dari rekan-rekan CGP, dari Bapak Fasil, dan juga Bapak pengajar praktis. Sekali lagi, terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan.